Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Terkadang Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pemuji. Perkenalkan, nama saya adalah Berta Kumrate. Unit tempat tugas saya adalah SMP Negeri 01 Leksula, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, jurusan IPA tahun 2022 pada LPTK Universitas Surabaya. NIM saya adalah 2201039210971162. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan video praktik pembelajaran ujian kinerja dengan materi klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom, khususnya pada kingdom Monera. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, sehat selalu, tetap semangat, terus belajar. Yes. Oke, luar biasa sekali anak-anak ibu hari ini, semangat sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa dulu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, Bu Guru, kita tolong satu orang pimpin kita dalam doa. Mari Nasira. Oke, terima kasih Nasela. Lagi di pagi hari ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Berkibarlah bendera, semuanya tahu? Tahu, Ibu. Oke, mari semuanya berdiri dulu. Surat nomor 1 sampai 3. Kita bernyanyi secara bersama-sama dengan penuh semangat ya. Ya, Ibu. Oke, 1, 2, 3. Berkibarlah bendera, tanah suci tanah kita, di seluruh tanah. Silakan duduk. Sekarang Ibu Guru akan ambil presensi ketua kelas mana? Tadi ketua kelas hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Semuanya hadir? Iya, Bu. Oke. Bu Guru bersyukur semuanya sehat-sehat sehingga kita semuanya dapat berkumpul hari ini untuk proses pembelajaran. Oke, sekarang kita lanjut pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Ibu Guru akan membagikan soal asesmen awal atau asesmen diagnostik. Kalian kerjakan selama 5 menit. Tulis. Silakan Anda isi saja sesuai dengan Anda punya pengetahuan. Tujuan daripada pretest ini adalah untuk mengukur kemampuan awal kalian. Oke, waktunya telah selesai. Ibu Guru minta tolong ketua kelas bantu Ibu Guru kumpulkan pekerjaan rumah, kemudian letakkan di atas meja Ibu Guru. Oke, Najovian, terima kasih ya. Ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian berjalan di tempat yang tergenang air kotor? Pernah, Ibu. Apa yang kalian rasakan? Kaki-kaki kita merasa gatal. Nah, kira-kira mengapa sampai kaki-kaki kita gatal? Karena ada bakteri dan ada kuman. Kita akan belajar materi yang masih berhubungan dengan materi kita minggu kemarin, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Tetapi yang hari ini kita bicarakan itu adalah sistem 5 kingdom.
Nah, dalam sistem 5 kingdom itu ada yang pertama ada kingdom Monera, kemudian ada Protista, yang ketiga ada Fungi, yang keempat ada Animalia, dan yang terakhir itu ada Lantai. Nah, yang hari ini akan kita bahas itu adalah kingdom Monera. Nah, apa ini kingdom Monera? Kingdom Monera ini akan membahas tentang dunia bakteri. Guru harap kalian belajar dengan penuh semangat. Ibu guru ingin kalian serius dalam proses pembelajaran. Jangan Anda bermain-main, jangan sibuk dengan diri sendiri. Pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Itu ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama kita lihat tujuan pembelajaran apa yang pertama. Nah, ibu guru minta tolong satu orang tolong bacakan tujuan pembelajaran buat kita hari ini. Silakan. Ya, nah Johian silakan. Melalui literasi, peserta didik dapat mengidentifikasikan macam-macam spesies kingdom Monera. 4. Melalui tayangan video atau gambar pada tayangan slide di proyektor atau pada LKPD peserta didik menentukan rumusan masalah pada spesies kingdom Monera yang merugikan bagi manusia. 5. Peserta didik melalui pendidikan literatur berbagai macam media, peserta didik dapat membuat dan menyajikan solusi pemecahan masalah terhadap spesies. Ada 3 penilaian yang hari ini ibu guru akan ambil dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah asesmen diagnostik atau pretest. Seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum kita masuk pada kegiatan materi kita hari ini. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya asesmen selama proses pembelajaran atau yang dikenal dengan asesmen formatif. Nah, itu seperti apa? Ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu akan ibu guru nilai dari awal pembelajaran sampai dengan terakhir. Berarti Anda harus menunjukkan sikap yang baik. Seperti itu. Kemudian yang berikut ada penilaian kinerja Anda di dalam kelompok, bekerja sama atau tidak, diskusi atau tidak. Kemudian nanti ada presentasi, itu yang dikenal dengan yang namanya asesmen formatif. Kemudian yang terakhir itu adalah asesmen sumatif atau yang dikenal adalah post test. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang hari ini sudah kita pelajari. Sampai sini ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ibu guru ada punya video yang sangat menarik untuk kalian identifikasi nanti. Kalian akan melihat ada masalah apa yang terjadi di dalam video. Kemudian setelah itu Anda akan membuat rumusan masalah sebagai solusi pemecahan masalah. Videonya terlihat jelas? Jelas. Suaranya terdengar? Terdengar. Oke, silakan diperhatikan dengan baik. Kasus tertinggi setelah India dan Cina yakni mencapai 824.000 orang. Oke, Ibu Guru rasa sudah cukup. Sekarang Ibu Guru mau bertanya buat kalian. Nah, berdasarkan video yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira ada masalah apa yang terjadi? Saya Ibu Oke, Nah Putri silakan. menurut tentang penyakit saluran pernapasan yaitu penyakit TBC Ibu. Oke, bagus sekali Nah Putri. Ada lagi? Ibu. Ya, Najulia. TBC di Indonesia. Oke, ada penyakit TBC di Indonesia, meningkatnya penyakit TBC di Indonesia. Oke, luar biasa Najulia. Ada lagi yang tahu? Saya Ibu. Ya, silakan Najulia. Indonesia berada 3 yang kedua kasus TBC setelah negara India dan Cina Ibu. Oke, luar biasa sekali kalian. Hari ini sudah mengidentifikasi masalah dengan baik. Oke, berikan aplaus buat teman-teman. Seperti yang sudah kita lihat di tayangan video, itu adalah masalah tentang penyakit TBC. Nah, penyakit TBC ini adalah penyakit yang menyerang pada saluran pernapasan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Kemudian masalah yang kalian sudah buat tadi, kira-kira rumusan masalah kita terhadap solusi pemecahan masalah berdasarkan video tadi itu apa?
Oke ya, Nagita silakan. Mengapa manusia dapat menderita penyakit TBC? Oke, mengapa manusia dapat menderita penyakit TBC? Oke, tepuk tangan buat teman kita sudah kembali. Oke, ada lagi yang bisa merumuskan masalah buat kita? Saya, Bu. Oke, dia silakan. TBC dapat menular ke orang lain. Mengapa penyakit TBC dapat menular kepada orang lain? Oke, bagus sekali. Berikan aplaus buat Dea. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara mencegah penyakit TBC? Bagaimana cara mencegah penyakit TBC? Oke, tepuk tangan buat mereka. Jadi, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD buat kalian. Nanti kalian diskusi di dalam kelompok secara bersama-sama menggunakan buku-buku yang sudah dibagikan, kemudian dengan bahan ajar yang sudah Ibu Guru bagikan. Silakan Anda diskusi di dalam kelompok. Ibu Guru minta tolong Nasr Vicky bantu Ibu Guru bagikan LKPD buat teman. Ibu Guru mau tanya, semuanya sudah duduk dalam kelompok atau belum? Sudah? Sudah duduk dalam kelompok seperti yang Ibu Guru sudah bagikan kemarin, sudah? Oke. Sekarang silakan Anda duduk dengan baik di dalam kelompok. Kalau diskusi duduknya bagaimana? Silakan. Silakan duduk posisi duduk untuk diskusi di dalam kelompok. Kalian identifikasi tadi dan rumusan masalah yang sudah dibuat. Silakan dimasukkan ke dalam LKPD yang sudah dibagikan. Diskusi di dalam kelompok. Silakan gunakan buku paket sekolah dan juga bahan ajar yang Ibu sudah berikan. Buka buku, cari informasi yang berhubungan dengan yang Anda harus kerjakan di dalam LKPD. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan dikerjakan. Ibu Guru kasih waktu selama 15 menit untuk diskusi di dalam kelompok. Perhatian, Ibu Guru akan ambil penilaian di dalam kelompok. Apakah kalian bekerja sama atau tidak? Kalian kerja dengan serius tidak? Anda harus menggali informasi lebih dalam terkait pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang Anda harus selesaikan. Oke, waktunya telah selesai. Waktunya untuk presentasi. Oke, lanjut. Kelompok 1, Ibu Guru persilakan untuk presentasi di depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan bagi kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Pada teman-teman saya presentasi, saya persilakan. Oke, kelompok yang lain perhatikan ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya langsung saja kepada pertanyaan. 1. Berdasarkan pengamatan video atau gambar di atas, apa penyebab munculnya penyakit tersebut? Penyakit tersebut adalah jenis penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Salah satu makhluk hidup yang dikelompokkan pada kingdom Monera. Penyakit ini salah satu dari penyakit yang sangat mematikan di dunia. Seseorang dapat terinfeksi Mycobacterium tuberculosis jika memiliki daya tahan tubuh yang tidak baik, dan seseorang juga dapat terinfeksi bakteri ini didapat dari penderita TBC
Karena itu, analisislah bagaimana cara sampai bakteri ini dapat menular ke orang lain dan cara kerja bakteri tersebut menginfeksi di dalam tubuh manusia. Penularan TBC umumnya terjadi melalui udara ketika penderita TBC aktif menghentikan lendir atau dahak saat batuk atau bersin. Bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan dibawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. 5. Analisis bagaimana gejala seseorang yang menderita penyakit TBC terinfeksi dengan panas dingin, lucut, keringat malam, gelapan, kehilangan nafsu makan, 9. Penurunan berat badan. Sementara apabila TBC sudah menyebar ke orang lain dapat menyebabkan 1. Darah dalam urin dan kehilangan fungsi ginjal jika TB mempengaruhi ginjal. 2. Sakit punggung dan kekakuan ginjal otot. Berdasarkan permasalahan tersebut, analisislah cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit TBC. TBC ditularkan melalui droplet saat penderita batuk atau bersin, meskipun termasuk ke dalam penyakit serius. Dengan langkah-langkah yang tepat kita dapat mencegah TBC. Berikut adalah sejumlah cara yang mencegah TBC yang dapat Anda terapkan. 1. Ketahui apakah Anda berisiko. Jika Anda termasuk berisiko, maka harus lebih waspada terhadap penyakit ini. Berikut beberapa golongan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah kami lakukan, maka kesimpulannya adalah salah satu penyakit mematikan di dunia adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang merupakan salah satu spesies dari Kingdom Monera yang sangat merugikan bagi manusia. Bakteri ini menyerang bagian saluran pernafasan. Jika seseorang yang terinfeksi memiliki kekebalan tubuh yang sangat baik, maka sel darah putih akan menyerang bakteri tersebut, sehingga tubuh akan baik-baik saja dan tidak akan menulari orang lain. Kecuali kekebalan tubuh mulai melemah, maka bakteri tersebut akan secara perlahan-lahan menginfeksi dalam saluran pernapasan. Orang yang berada pada situasi ini termasuk dalam fase laten. Kemudian orang yang menderita penyakit TBC aktif akan mampu menularkan penyakit. Pemeriksaan kesehatan secara teratur di rumah sakit dan rutin minum obat minimal selama 6 bulan. Jika tidak rutin, maka bakteri akan kebal terhadap obat. Bagi yang tidak terinfeksi TBC, sebaiknya selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan sehat, istirahat yang teratur, serium tuberkulosis. Demikian hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau masukan dari kelompok lain? Saya persilakan. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih kelompok 1 atas kesempatan yang telah diberikan pada kami kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Yang kami tanyakan, apakah setiap orang yang batuk mengeluarkan darah termasuk penderita penyakit TBC? Karena batuk darah dapat disebabkan juga oleh beberapa penyebab, paru-paru lainnya, adanya pengalaman di daerah hidung dan gerakan yang tertera pada saat batuk keluar dari mulut atau karena batuk terlalu keras hingga menyebabkan luka pada saluran nafas yang mengeluarkan darah. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Masih ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Masih ada? Oke, silakan Afiki. Apakah seseorang yang menderita penyakit TBC harus melakukan pengobatan rutin selama 6-12 bulan? Dan ini kami tanyakan, bagaimana jika seseorang tidak rutin dalam pengobatan penyakit ini? Jika seseorang terkena penyakit ini, maka harus melakukan pengobatan secara rutin minimal selama 6 bulan. Tetapi jika pengobatan yang dilakukan tidak selesai atau berhenti di tengah jalan, dapat mengakibatkan
kekebalan bakteri terhadap obat TB atau disebut juga TB-MDR. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Oke, ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Dipersilakan. Oke, silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari kelompok 1 untuk kami kelompok 3 bertanya. Berikan pendapatmu, apakah merokok juga merupakan salah satu penyebab penyakit TBC? Karena rokok dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga tubuh mudah terinfeksi penyakit TBC. Apakah kelompok 3 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Oke, masih ada pertanyaan lagi dari kelompok 3? Oke, silakan Nagita. Menurut kalian jika seseorang menderita penyakit TBC dapat diwariskan kepada keturunannya? Oke, silakan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah penyakit TBC dapat diwariskan kepada keturunan atau tidak? Tidak, karena penyakit TBC bukan penyakit turunan, hanya karena dahak yang mengandung bakteri TBC. Maka orang yang hidup bersama dengan penderita dapat tertular. Apakah kelompok 3 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Kami sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus buat kelompok 1, kelompok 2, dan 3 yang sudah bertanya. Terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Oke, yang berikut kelompok berapa yang akan presentasi? Kelompok 2. Oke, Bu Guru persilakan. Kelompok 2 silakan presentasi di depan. Terima kasih Bu Guru dan kami atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2, dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada teman yang mempresentasikan. Siapa silakan. 1. Berdasarkan pengamatan video gambar di atas, apa penyebab munculnya penyakit tersebut? Tuberkulosis, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Seseorang dapat terinfeksi Mycobacterium tuberculosis jika memiliki daya tahan tubuh yang tidak baik, dan seseorang juga dapat terinfeksi bakteri ini jika tidak dapat dari penderita TBC. Oleh karena ini, analisa bagaimana cara sampai bakteri ini dapat menular ke orang lain dan cara kerja bakteri tersebut menginfeksi di dalam tubuh manusia. Bakteri TB ditularkan melalui droplet yang terinfeksi di udara. Begitu tetesan ini memasuki udara, siapapun di dekatnya dapat menghirupnya. Seorang dengan TB dapat menularkan bakteri melalui bersin, batuk, berbicara, dan nyanyian. Adapun tahapan penularan dari penyakit tuberkulosis. 1. Infeksi primer ketika bakteri masuk melalui hidung dan mulut yang menghirup udara dengan kandungan bakteri penyebab tuberkulosis. Bakteri ini bisa mencapai paru-paru, lalu mulai memperbanyak diri. 2. Infeksi laten terjadi ketika sistem imun melakukan perlawatan saat bakteri mulai berkembang biak. Ketika sistem imun kuat, maka bakteri dapat dihancurkan untuk menahan perkembangan infeksinya. 3. Infeksi aktif terjadi ketika sistem imun tidak kuat atau lemah melawan serangan bakteri TB. Alhasil, bakteri akan lebih bebas memperbanyak diri dan menyerang sel-sel sehat di paru-paru. Setelah terinfeksi, sahabat Nika harus menjalani pengobatan dengan mengonsumsi obat TBC secara teratur selama 6-12 bulan. Pengobatan TBC memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah bakteri secara perlahan untuk meminimalisir risiko penularan. Gejala umum ditimbulkan oleh TBC di paru-paru antara lain: 1. Batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu. 2. Batuk darah atau dahak. 3. Sakit dada. 4. Mudah lelah dan lemah. 5. Demam. 6. Panas dingin. 7. Keringat marah. 8. Kehilangan nafsu makan. 9. Menurunkan daerah badan.
6. Berdasarkan permasalahan tersebut, analisis cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit TBC. Untuk mencegah TBC agar tidak menular atau menyebar, orang sekitar dapat mengingatkan para pengidap beberapa hal berikut ini. 1. Diam di rumah. Upayakan untuk tidak bekerja atau pergi ke sekolah dan tidur dalam satu ruangan dengan orang lain saat beberapa minggu pertama pengobatan TBC aktif. 2. Menjaga sirkulasi udara. Kuman tuberkulosis lebih mudah tersebar dalam ruangan kecil yang tertutup dan udara tidak bersirkulasi. 3. Tutup mulut saat batuk. Gunakan tisu untuk menutup mulut setiap kali Anda tertawa, bersin, atau batuk. Masukkan hasil penyelidikan kajian buku. Kami menyimpulkan bahwa TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang termasuk dalam kingdom Monera, kelompok Eubacteria atau yang biasa dikenal dengan istilah bakteri. Penyakit ini dapat menyerang hampir semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru-paru. Organ lain yang bisa terkena adalah otak, usus, kelenjar getah bening, dan lain-lain. TBC ditularkan melalui droplet yang saat menderita batuk atau bersin. Apabila seseorang sudah menderita penyakit TB, maka harus melakukan pengobatan rutin selama 6-12 bulan. Tetapi jika pengobatannya tidak teratur atau putus di tengah jalan, maka penderita akan kebal terhadap bakteri TB. Hasil presentasi kami, apakah ada yang mau bertanya? Jika ada, kami persilakan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, silakan kelompok 1. Yang saya kepada pertanyaan. Fase interaksi TBC terdiri atas dua, yaitu TBC laten dan TBC aktif. Mengapa pada fase TBC laten dikatakan tidak menular kepada orang lain? Oke, silakan kelompok 2 menjawab. Oke, silakan kelompok 2 jawab pertanyaan dari kelompok 1. Fase laten terjadi ketika tubuh sudah didiami bakteri TB, namun sistem kekebalan tubuh sedang baik, sehingga sel darah putih dapat melawan bakteri. Dengan demikian, bakteri tidak menyerang dan tubuh tidak terinfeksi TBC. Anda pun tidak mengalami gejala-gejala penyakit TBC dan tidak berpotensi menulari orang lain. Meski begitu, bakteri dapat aktif dan menyerang Anda kembali sewaktu-waktu, terutama saat sistem sedang. Apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok 1? Oke, silakan Dea. Apa yang terjadi jika penderita penyakit TBC tidak minum obat secara teratur? Apa yang terjadi jika penderita penyakit TBC tidak minum obat secara teratur? Oke, silakan kelompok 2 ya pertanyaan dari kelompok 1. Jika seseorang tidak minum obat secara teratur, dia akan sulit untuk sembuh dari penyakit tersebut. Selain itu, akan menyebabkan resistasi terhadap obat antibiotik, sehingga penyakit tersebut akan sulit hilang dan pengobatan akan semakin mahal. Apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Oke. Silakan, apa ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Oke, silakan kelompok 3. Nasarin. Apa solusi kalian jika Anda bersama kalian yang menderita penyakit TBC? Oke, apa solusi dari kelompok 2 jika ada keluarga kalian yang terinfeksi penyakit TBC? Silakan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika keluarga kami ada yang menderita penyakit TBC, maka kami akan membawa mereka ke dokter atau rumah sakit, memberi makanan sehat dan bergizi, menghindari kontak dengan percikan batuk dari penderita, serta tidak menggunakan alat makan atau minum dan mandi secara bersama. Apakah kelompok 3 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi silakan tutup.
Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus. Sekarang Ibu Guru akan mereview atau meluruskan sedikit materi yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Seperti yang sudah Ibu Guru katakan tadi, bahwa materi kita hari ini masih berkaitan dengan materi pertemuan kemarin, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Tapi yang kita bahas hari ini adalah sistem 5 kingdom, khususnya pada kingdom monera. Nah, klasifikasi makhluk hidup seperti yang Ibu sudah katakan di awal tadi, dalam klasifikasi makhluk hidup ada yang namanya sistem 5 kingdom. Yang pertama tadi ada apa? Monera. Kedua, yang ketiga, dalam dunia monera atau kingdom monera itu dibagi atas 2 kelompok besar. Yang pertama itu ada Acebacteria dan yang kedua itu adalah Eubacteria. Sedangkan kasus yang muncul pada video pembelajaran tentang penyakit TBC itu adalah bakteri yang masuk ke dalam kelompok Eubacteria, khususnya pada kelompok bakteria. Nah, dalam kingdom monera itu ada bakteri yang menguntungkan dan ada bakteri yang merugikan. Nah, salah satu bakteri yang merugikan bagi manusia itu adalah salah satu bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit apa? Penyakit TBC. Kemudian kalau untuk bakteri yang menguntungkan itu contohnya seperti bakteri yang hidup pada usus kita yang namanya adalah Escherichia coli. Nah, menguntungkan untuk apa? Karena adanya bakteri Escherichia coli, maka bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan yang ada di dalam usus kita sehingga dapat terbuang melalui anus. Kan, kira-kira gejala apa yang ditemukan oleh TBC di paru-paru? Yang pertama itu kita lihat batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu. Jadi kalau ada keluarga Anda yang sudah batuk lebih dari 3 minggu, itu harus segera periksa ke dokter. Jangan sampai penyakitnya menjadi lebih tambah berbahaya menjadi penyakit TBC. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua itu adalah batuk darah atau dahak. Pada saat batuk mengeluarkan dahak atau lendir dan dibarengi dengan darah. Penularan dari penyakit TBC, kita lihat ada beberapa tahap. Ada 3 tahapan. Yang pertama kita lihat ada yang namanya infeksi primer. Nah, kemudian yang kedua ini ada tahapan yang namanya infeksi laten. Seperti yang dikatakan, pada infeksi laten ini kalau seseorang punya kekebalan tubuh yang sangat baik, ketika bakteri menginfeksi tubuh tidak akan mengalami gejala apa-apa karena kondisi tubuhnya sangat baik untuk melawan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Makanya bakteri ini tidak aktif. Tetapi ketika tubuh kita dalam kondisi yang tidak baik, bakteri ini akan aktif, kemudian akan menginfeksi secara perlahan-lahan lalu menjadi TB aktif. Kemudian yang ketiga ada yang namanya infeksi aktif. Nah, kalau pada infeksi aktif ini benar-benar bakterinya itu sudah sangat berkembang biak, sangat banyak, kemudian dapat menularkan ke orang lain. Seperti, nah kalau misal hati dengan cara apa? Harus menjaga kesehatan, makan makanan sehat. Kemudian kalau kita pergi ke tempat keramaian harus menggunakan masker. Bakteri apa yang harus kita lakukan? Harus cepat dibawa ke rumah sakit. Oke, kita harus membawa keluarga kita ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Setelah itu apa lagi? Minum obat secara teratur minimal 6 bulan. Tujuannya minum obat itu untuk apa? Untuk menonaktifkan bakteri Mycobacterium tuberculosis supaya tidak berkembang lebih banyak lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau berbicara? Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan. Ibu guru minta tolong 1 orang untuk buat kesimpulan buat kita hari ini. Tidak usah malu-malu, harus belajar tampil berani. Oke, siapa? Oke, Najovian silakan. TBC adalah salah satu penyakit yang sangat mematikan di dunia. Dan Indonesia itu agar dapat terhindar dari penyakit TBC, maka perlu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan sehat,
istirahat yang teratur, selalu berhati-hati di tempat ramai dengan cara menggunakan masker. Selain itu, dapat melakukan pemeriksaan kesehatan. Tetapi, jika sudah terinfeksi bakteri ini, sebaiknya menutup mulut ketika sedang batuk agar tidak menularkan ke orang lain. Oke, Nak Jovian, terima kasih. Berikan aplaus. Ibu Guru sangat berterima kasih buat semua kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 yang sudah bekerja sangat baik. Luar biasa sekali hari ini, semangat sekali anak-anak. Ibu Guru harap kedepannya lagi kalian semakin lebih baik dalam diskusi, presentasi, dan kerja kelompok ya. Oke, berikan aplaus untuk semua kelompok. Kalian akan melakukan refleksi. Soal refleksi buat teman-teman untuk dikerjakan. Silakan dijawab selama 3 menit. Oke, waktunya telah selesai. Ibu Guru minta tolong Nasaralin, tolong kumpulkan pekerjaan teman, lalu letakkan di atas meja Ibu Guru. Selanjutnya kita akan melakukan post-test atau asesmen sematik. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kalian di akhir pembelajaran sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, Bu Guru minta tolong satu orang bantu Ibu Guru untuk bagikan soal. Oke, terima kasih Nak Jovian. Oke, waktunya telah selesai. Ketua kelas, tolong kumpulkan pekerjaan teman ya. 5 menit telah berlalu. Oke, terima kasih Nak Jovian. Perhatian, depan kita akan ketemu dengan materi lanjutan yaitu tentang pindong beluista. Kemudian tugas yang harus kalian kerjakan di rumah sebentar itu adalah membuat poster bagaimana cara mencegah penyakit TBC. Anda kerjakan selama 2 minggu. Karena kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, di awal pembelajaran tadi kita awali dengan berdoa. Sekarang kita akhiri juga dengan berdoa sebagai rasa syukur kalau proses pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik. Dan semoga pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal yang sangat baik buat masa depan kalian. Oke, Bu Guru minta tolong satu orang pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri proses pembelajaran. Oke, nanti terima kasih. Teman kita sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Sekian dan terima kasih.